akhirnya itu Yesus itu iya bener turun bener itu di Taiwan 2018 Oktober. 安妮哦，在传福音哦，你看，安妮在跟你传福音哦。你是耶稣爱你哦，我弟，耶稣爱你哦。Itu 你见到安妮， itu aku sujud itu dari jam 2 sampai jam 6 pagi itu nangis terus nangis. Aku cuma bacanya sujud yang terakhir itu loh, cuma bacanya ihdinas siratal mustaqim terus. Ya Tuhan, kalau memang ada jalan yang benar. Aneh. Hari itu sampai jam 6 saya tuh sujud itu ya, nangis tuh udah nggak ingat apa-apa, pokoknya dalam hati tuh udah kosong. Aku nggak percaya satupun agama apapun, nggak percaya. Aku hanya tahu Engkau Tuhan, aku tahu Engkau ya Allah. Aku kasih aku jalan yang lurus ke tempatmu, benar-benar jalan. Ihdinas siratal mustaqim terus. Sampai akhirnya Yesus itu datang. Yesus itu terangnya udah nggak bisa ngelihat aku, itu bola lampu kalah terang, tapi wajahnya nggak kelihatan ya, cuma bajunya sampai ke bawah itu terang, kakinya kelihatan, tangannya kelihatan, dia bukan hantu, benar-benar Yesus ini. Sampai aku tuh gemetar tambah nangis itu, didatangi gitu, wajahnya udah nggak kelihatan saking terangnya itu. Dia cuma ngomong, aku tahu ya, kamu itu percaya dengan Tuhan Allah, percaya, kamu mencari Dia, kamu mencari jalan bisa menuju ke Dia. Kalau kamu sudah tahu Dia, surga itu memang Dialah surga. Jadi surga itu ya di dalam Dia. Allah itu nggak kelihatan besarnya, itu udah nggak bisa dibatasi apa-apa, tapi juga nggak kelihatan kalau Allah. Kalau kamu pengen tahu jalannya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi kebenaran dan hidup itu adalah di dalam Dia. Terus, setiap hari itu, habis itu aku sadar ya, alarm bunyi itu, aku langsung bangun. Apa artinya? Orang aku sholat kok ditampakin Yesus kayak gitu. Aku sholat tapi aku ditampakin Yesus, artinya apa ya Allah? Aku sudah kayak gini, udah 45 tahun aku beribadah padamu, tapi aku tidak pernah menemukan bahwa aku itu menyembah pada siapa yang benar, itu tidak ada keyakinan. Kenapa aku bilang nggak ada keyakinan yang mantap? Orang aku sholat, tapi aku dosa juga tetap jalan. Sholat, aku dosa juga jalan. Aku tutupin kayak gini, aku lepas, bisa dosa lagi. Terus apa yang membuat aku nanti nggak bisa melakukan dosa lagi? Kalau kamu tahu jalanku, kamu nggak akan pernah mau melakukan dosa. Makanya pelan-pelan tiap hari sampai sekarang 3 tahun sudah. Tiap hari aku kedengaran diajarin seperti apa. Contohnya tadi kan kamu ngomong makan suka apa kayak gitu ya. Kita itu bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan buat apa? Yang benar itu makan biar hidup. Jadi kalau makan biar hidup, apa aja enak, asal ada makanan enak. Jadi kayak gitu. Makanya tadi aku juga pernah dulu pilih-pilih kayak gitu. Kalau nggak ini aku nggak doyan, kalau nggak ini, kalau nggak doyan. Lah kalau kamu bisa beli, kalau kamu nggak bisa beli, kamu terbuang di tengah laut apa terbuang di tengah hutan, kamu mau makan apa? Coba. Kita kan keadaannya bisa beli di sini. Kalau kita dibuang di tengah laut kayak gitu, kamu mau makan apa? Itu satu pengertianmu salah. Sadar nggak kamu salah? Astagfirullah. Masih bilang kata-kata Islam itu. Astagfirullah. Habis itu untuk baju ya, baju juga gitu, pilih-pilih mana yang bagus mana yang enggak. Baju itu sama tubuhmu itu penting
Kalau kamu penting baju, ya, kamu kan nggak ngelihat tubuhmu itu lebih mahal. Kamu mau pakai baju murahan, tubuhmu kalau bagus kualitasnya, baju murah nggak kelihatan. Tapi kalau bajumu mahal miliatan, tapi tubuhmu tidak sempurna, apa gunanya? Tubuhmu itu nanti mati dikubur jadi tanah lagi. Kayak gitu. Jadi asal ada pakaian, ada makanan cukup. Ya Tuhan, kalau kamu tetap keinginan dagingmu, daging itu tubuh itu ya, keinginan daging yang kamu utamakan, kamu tidak akan pernah ada rasa puas. Daging itu menyesatkan, tapi rohmu dalam jiwamu itu nanti yang kembali. Daging akan dikubur, tapi rohmu nanti ke atas. Apa yang dari atas kembali ke atas. Apa yang asalnya dari tanah dia kembali ke tanah. Ngapain baju kamu beliin yang mahal-mahal? Ngapain makan kamu cari yang enak? Asal ada makanan pakaian cukup. Wah, inilah Tuhan. Inilah Tuhan berarti. Aku semakin hari semakin diajarin. Inilah Tuhan. Memang kalau orang belum kenal itu kayak gitu. Itu aku masih berdebat sama bukan berdebat, saya masih sering ngajuin pertanyaan, Tuhan, kalau Engkau bilang Engkaulah jalan, Engkaulah hidup, Engkaulah kebenaran, lalu apa artinya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Allah kok ada 3? Itu kan kita dulu masih belum paham, belum kenal. Kalau kita kenal apa itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu. Allah itu ya Bapak, gitu kita nyebutnya Bapak itu ibarat dia itu Bapak kita. Seperti contohnya gini, anak buah, masa iya sih buah beranak? Paham nggak? Paham ya? Anak buah, masa buah beranak? Anak tangga, masa tangga beranak? Nah itu anak Allah, masa iya atau Allah beranak? Kita kan seringnya kan itu apa? Allahu Ahad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu aslinya tuh ayat salah paham, ayat yang dibuat manusia yang salah paham. Aku dulu takut banget Al-Quran, sekarang Al-Quran itu ciptaan manusia, bukan. Nanti aku ada apa, Quran aku kan baca Quran, hadis itu semua. Nggak cuma dibaca kayak orang darus, kan cuma darus baca kayak gitu. Apa sih artinya nggak tahu. Jadi orang itu cuma mengikut dari kecil. Kita dikenalkan Islam, dikenalkan Buddha, dikenalkan Hindu. Walaupun orang Kristen pun ya Kristen dari kecil, kalau nggak kenal Tuhan kita nggak tahu kita itu ibadah sama siapa tuh nggak kenal. Ya itu makanya anak Allah kok beranak. Dulu kamu aja kayak gitu tuh, anak Allah itu kayak gitu, anak Allah, masa tuh Allah beranak? Ya kan, itu bukan kayak gitu. Masa anak buah beranak, anak kunci beranak, anak tangga beranak? Kan enggak. Maksudnya anak Allah itu, anak Allah itu ya, anak Allah itu kita ibaratkan Bapak. Allah itu kita ibaratkan Bapak. Nah terus Tuhan Yesus itu siapa kok disebut anak Allah? Tuhan Yesus itu adalah firman, kata-kata yang keluar. Gini ya, kalau firman Tuhan, firman Allah bisa jadi kitab, kenapa Allah jadi manusia nggak bisa? Jadi kitab, buku aja bisa, kenapa jadi manusia nggak bisa? Ya? Paham ya? Nah, kan orang nggak percaya itu karena nggak kenal. Setelah kenal tiap hari loh, aku nggak pernah ke gereja loh Mbak, nggak pernah ke gereja, nggak ngerti Yesus siapa, nggak kenal, tapi aku semua tahu. Sampai di gereja itu ya aku ngomong itu udah semua di buku Injil itu ada semua. Orang dia sendiri yang ngomong kok. Tuhan Yesus sendiri tiap hari ngomong, kasih kedengaran sama saya. Terus itu pendeta itu
Aku cerita apa yang aku alami setiap hari, ya itu isinya di dalam Injil itu semua bener semua. Kan dia ngomong, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu memang benar-benar. Makanya aku kayak gini, ya Tuhan, dulu aku nggak kenal, sekarang kenal. Takutku apa? Bukan takut, wah aku takut disiksa di neraka, bukan. Takutnya apa? Aku takut kalau matiku saat itu, aku mati, aku belum kenal dia, aku kemana pulang? Kita coba salat rajin kan, yakin kamu masuk surga? Gak yakin. Tapi sekarang ada keyakinan, ada pengharapannya, pasti itu. Kalau kamu mengikut Yesus, kamu ikut jalannya apa ya, kayak gitu, gaya hidup kayak gitu. Makan biar hidup, bukan hidup untuk makan, gayanya kayak gitu. Yesus tuh perbuatannya kayak gitu. Itu kita jadi sama uang itu agak ngerem, gak boros. Tapi bukan berarti kita cinta uang ya. Yesus ngajarnya bukan kita cinta uang, kita harus kerja keras, tapi bukan cinta uangnya itu uang bukan milik kita. Aku setiap bulan itu loh Mbak, aku kirim ke Indonesia apa, uang gajiku itu aku kasihkan orang yang nggak bisa makan, bencana apa gitu. Iya bener, aku belikan paket-paket sembako kayak gitu. Aku nggak sama sekali nggak ngambil uang. Di sini sudah berapa, 12 tahun itu yang tiga kali kontrak itu hilang. Baru kontrak yang keempat itu saya kenal Yesus itu. Uangku hilang nggak ada, tapi ada kelegaan di sini. Aku nanti pasti mengunduhnya di sana. Wah, kita disuruh beramal. Beramal itu memang kita nabung, tapi untuk di sana. Kalau kita nabung di bumi, kita mati, apa di sana bisa kita menuai? Nggak bisa. Tapi kita kalau beramal itu maksudnya gini. Dulu kan orang-orang di sekitar hatimu seperti anak itu didulukan, kalau sudah orang tua, kalau sudah saudara-saudara gitu. Itu ajaran yang benar. Ada kan orang yang sampai menunaikan haji, uangnya berlimpah-limpah naik haji kan, tapi tetangganya nggak bisa makan, dia nggak mau kasih. Apa gunanya buang-buang uang ke Arab Saudi sana naik haji, tapi lihat orang nggak bisa makan, surga nggak bakal kebuka buat orang kayak gitu. Orang yang nggak kenal Tuhan. Orang beragama itu belum tentu kenal Tuhan. Tapi kalau orang kenal Tuhan pasti orang mengenal ya. Jangan sampean kenal sama saya, Mbak pinjam cas-casannya kan kamu kasih kan, orang kenal. Coba kalau nggak kenal aku, Mbak pinjam apanya itu, kunci apa, pinjam apa sendalnya, kamu kasih nggak? Ya itu belum tentu nggak yakin dah ya toh. Kalau kita sudah kenal Tuhan, kita beramal ikhlas, udah tahu nanti kita pasti menuainya di sana. Kenal. Coba kalau kayak gini, kita kayak apa ya, bukan deposito itu loh, apa, invest, bukan. Kalau orang kalau mati nanti uangnya keluar tuh apa tuh, nggak lupa, nabung di apa itu, fitrah, zakat, bukan, kita nabung di bank tapi buat itu kayak Jiwasraya apa itu, asuransi. Kita kenal nggak sama dia, kita loh berani nitip uang ke sana, tapi kita kalau sama Tuhan amal nggak berani, itu tandanya orang nggak kenal sama Tuhan. Kalau kenal sama Tuhan, kita pasti berani naruh uang untuk beramal. Itu pasti kita itu menuainya di atas. Okay. Kalau kita aja yang bang aja nggak kenal, kita lo percaya nitip uang di sana, kita nitip uang ke Tuhan kok nggak percaya, berarti kenal nggak sama Tuhan? Bedanya itu, orang itu belum sadar. Setan itu ya, kalau orang mau kenal Tuhan itu dihalang-halangi. Bukan setan itu ngelarang orang apa beribadah, bukan. Ayo Mbak ke masjid, ayo Mbak ke gereja Mbak, ayo Mbak ke wihara Mbak, boleh ibadah boleh, setan nggak takut. Tapi setan takutnya sama orang yang kenal sama Tuhannya. Orang beragama lo bisa masih selingkuh, ya kan?
Tapi kalau orang kenal Tuhan, berani nggak kamu sama Tuhan? Kamu kenal Tuhan tapi kamu selingkuh. Tahu kan Tuhan kalau orang selingkuh kayak gimana? Bedanya kayak gitu. Orang kalau sudah kenal Tuhannya kayak gitu, nggak berani. Tapi kalau orang masih berani ya, masih berani, udah tahu ini dosa, udah tahu ini, paling minimal kayak perbuatan setiap hari ya gitu. Kayak budi pekerti itu kayak moral gitu ya. Moral itu kalau kita misalkan nggak sopan itu kan nggak punya moral kayak gitu ya. Tapi kalau sama kenal Tuhan, udah kenal aja ya, kita mau nggak sopan udah nggak berani. Kita kenal sama Tuhan pasti nggak suka gitu. Orang itu beragama tapi ngapain dia teriak-teriak ngomongnya kencang, dia nggak punya sopan. Itu tandanya orang yang nggak kenal. Iblis itu pinter Iblis itu saya lo nggak pernah belajar kayak gini, nggak pernah belajar ke gereja, nggak pernah, saya nggak tahu. Tuhan langsung kasih tahu ya. Oh ternyata saya tuh 45 tahun itu tersesat, langsung berbalik arah. Aku langsung 2 hari langsung percaya, ya Yesus aku percaya, aku ikut Engkau. Tapi tiap hari aku percaya aku ikut Yesus, tapi gimana ya caranya? Kamu jangan takut, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang pilih aku. Tuhan dulu, Yesus yang pilih aku, bukan aku yang pilih Yesus. Yesus yang pilih aku, mengikut dia kasih jalan, akulah jalan. Kamu ngapain kamu takut? Kalau misalnya bahasa kita ya, kalau kamu ingin tahu jalan, akulah jalan. Kenapa kamu cemas? Bukankah aku sendiri jalannya? Semakin hari itu semakin percaya. Aku nggak pernah dikotbahi orang, Mbak. Percaya Yesus nggak pernah dikotbahi. Aku nggak pernah ke gereja. Aku langsung, bener langsung jauh. Itu bukan kok aku doa Yesus terus Yesus lah, enggak. Aku sholat itu, sholat tahajud itu aku sudah terpuruk, uangku udah habis itu, nggak punya uang sama sekali. Tapi nggak ada gunanya, uang habis tapi nggak ada gunanya buat apa? Capek nggak ada gunanya, uangnya nggak ada. Terus aku ini mau seperti apa ya Tuhan? Aku nangis itu, hidupku mau dibawa kemana? Udah, aku sekarang di dunia nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Tapi aku nanti mati, aku tahu jalannya nanti pulang. Mungkin ini waktuku tinggal sedikit, aku juga nggak tahu. Umur kan mati nggak harus tua, mati nggak harus sakit. Tapi paling tidak aku tahu jalan pulang. Kita ya, orang itu ya, apa sih yang disebut kita itu? Kita itu bukan tubuh, kita itu yang di sini loh, yang di hati. Tubuh kita nanti kalau mati dimasukkan ke tanah jadi debu, tapi hati ini kembali kepada Dia yang punya. Nafas kita setiap hari itu kembalinya ke sana. Kalau kita nggak tahu jalan ke sana gimana? Percaya kamu ibadah sepanjang kayak gitu, kamu yakin masuk surga, tahu jalannya? Ya, tahu. Padahal aku sudah rajin sholat, nggak pernah bolong. Tambah sholat ini, tambah sholat itu. 45 tahun ya, baru sadar. Habis itu ya Tuhan, kalau aku sudah tahu keselamatan, aku melihat orang-orang itu kasihan kalau yang belum kenal itu kasihan. Itu bukan harus Kristen apa harus apa, enggak. Minimal ya, kalau orang itu pengen selamat harus mengikut jejaknya Yesus. Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun jadi manusia. Jadi contohnya ya tetap bagus itu. Yesus kan mati naik lagi ke surga. Dan nanti hari akhir juga akan datang lagi kan, di Al-Quran juga ada kan. Nanti di hari akhir Yesus akan turun mengadili orang semuanya, itu yang adili Yesus itu. Itu panjang banget setiap hari ya. Setiap hari aku luangkan waktu untuk doa. Minimal bangun tidur, terima kasih Tuhan, aku bisa menghirup udara pagi lagi,
melanjutkan perjalanan, diberi masukan, diberi bimbingan, diberi kekuatan lagi yang baru. Terus kalau malam mau tidur ya gitu, aku luangkan, paling tidak bangun tidur dan mau tidur doa sempatkan. Kita kalau sholat ya Allahu Akbar kayak gini ya, itulah yang sholat dagingnya, hati nggak tahu kan, tapi Tuhan tahu. Begitu juga di gereja nyanyi kan, yang nyanyi cuma mulutnya, dagingnya, tapi hatinya Tuhan yang tahu. Kayak gitu. Ya aku cuma berbagi gimana nanti kita agar pulang selamat. Kita mati itu pasti, kita mati itu nggak harus tua, kita mati nggak harus sakit dulu, sewaktu-waktu kita bisa mati, tapi kita mati itu mau kemana, itu yang penting. Hidup berapa lama sih di bumi? 70 tahun paling lama. 70 tahun kalau bisa. 谢谢安妮，谢谢安妮，为你传福音，你是有福气的。 Aku bener Mbak, kasihan Mbak, kasihan lihat orang kalau yang belum kenal ya. Bukan berarti aku nyuruh Mbak Kristen, bukan. 跟着安妮，跟着他就对了，因为他是跟着耶稣的，哎，是主耶稣爱他，知道吗，我弟？以后会越来越好，信耶稣很快乐，真的很好。 Ini saat ini Yesus kita Yesus都会在我们身边。 apa-apa. Aku dulu masih muda seperti Mbak itu masih senang-senang, kuaile ya. Nah, semakin tua beban itu semakin berat Mbak. Nanti apalagi anaknya sudah gede-gede, sudah berat, tambah kacau ini, tambah penuh, tambah kacau itu. 你看看今天老师带了这么多朋友来，对不对？他们也是一样，都没有来教会过，对不对？今天来了好几个，对，感谢主，他们很喜欢教会。哎，谢谢安妮。安妮，他们都还对，都没有去过教会。主耶稣一直教你，一直教你。哇！主耶稣亲自告诉你，跟你讲话。哦。 saya sama sekali nggak kenal sama 安妮带来跟我认识，哎，主耶稣把你带来老师这里。 Ijen tuh mau purun selasa tuh channel wong Jawa cuma cila wong betul. 是。 Nano Tuhan itu bawa saya kenal 2 orang loh, nggak kenal sama sekali Mbak, sumpah nggak kenal. 真的 purun se. 哎，好，你用国语讲一下，你对你跟耶稣怎么讲？ 认识。 带你到教会。 Gue picot saking Yesus tuh picot aja. Semakin besar, semakin percaya aku sama Tuhan semakin besar. Ternyata tuh Tuhan itu memberi jalan juga memberi caranya. Kalau mau ke sana aja. Gimana caranya sampai ke sana? Orang ini ada sungai, ada apa? Tapi Tuhan ngasih jalan. Akulah jalan. Kamu kenapa khawatir? Bukankah aku sendiri jalan untuk ke sana. 安妮在跟我弟传福音。 嘿嘿，我弟今天也有去教会，参加安妮那个受洗，嘿，很棒改天换你来教会要跟阿公一起去教会谢谢安妮好棒，谢谢你的做见证。有 Kristiani 吧？星期日。不是老阿公的小孩。对。 因为主耶稣知道我们，所以他把我们带在一起。什么时候才来？对，什么时候我来？来，对，没有只知道。我来今天的，不知道他有来今天。对，是，很巧不是我。他现在的雇主也是信耶稣的，所以你看，我弟，这是耶稣把你带到教会，今天把你带去教会，然后呢又找到
雇主是基督徒 Aku，dulu ya. 哎， pinjam 他要 namanya 你去 gereja 教会。那安妮呢？安妮又来，晚上又跟你传福音。你看有没有？有没有主耶稣？你想想看就知道了，很奇妙的。 以前的老师我听耶稣的很不要了，嘿，看你不要讲，哎，以前都说不要，不认识，对因。为我很认真拜拜哦，哎呀， itu 我不要听，不要给我讲。是。我给他讲的，他没有讲，我是不是哦？以前是更不要哦，嘿，嘿，不要对对，以前是这不要哦什么，意思的？不要哦，哎真的，因为我认真拜拜的，对。真的结果拜到最后什么都没那我有，讲话的，他都很没有难过哦不要的。嘿。我以前不要，真的不要。那现在呢？我真的现在，我谢谢耶稣。谢谢耶找我稣。不是我找他。哦他找，我感谢主，了哈利路亚。真的。对，是耶稣在找我们，不是我们在找耶稣，对啊，因为我们自己没办法碰到耶稣，是耶稣先爱我们，嗯，他会把我们带到教会，我他会把我们带到对的地方。 45年的拜拜很45天，认真。哎，我不认识耶稣的，我不要的。然后我为什么更加的爱他的？因哦为他找我，他保我，哦，他给我路，这个对路，对这。个你会去上天的。刚才安妮她在讲这个印尼话哈，她是跟瓦迪在传福音。那么呢，因为安妮呢，她亲自见到耶稣。那耶稣她以前都没有去过教会，那她也没有读圣经。可是她在她最绝望的时候哦，就像说圣经里面讲的，在人的尽头乃是神的起头。所以呢，他找到主耶稣，主耶稣出现在他面前，好，非常非常亮的哈亮光，就像圣经讲的哈，我们眼睛真的没办法去看到他，但是耶稣亲自来跟他讲话，好，对，来拥抱他，安慰他，所以他先马上就接受耶稣，信耶稣，那他现在都在传福音。 udah semuanya nggak ada kelihatan, bumi itu nggak ada semua. 今天是2021年 bener rasanya 5月9号， mati dah siap pokoknya tuh. Tapi aku mati mau kemana Tuhan? 是安妮受洗的日子哈，安妮再重新长老教会受洗了，哦，今天有没有很高兴？很高兴，真的。今天很高兴哈，这么多人为你祝福，又是母亲节，对啊，这是耶稣给你的礼物。 bukan kebetulan. 哇， 有牧师为你受洗，长老教会的人唱诗歌，献歌给你听，对不对？我们感谢赞美主，哦，我们蒙恩小组唱这个恩典之路，哇，安妮也会唱呢，很棒呢，啊，感谢主哦，耶稣爱你。我听那一个歌啊，你先会唱，你再唱一遍，是什么？没关系，风吹。 来，不是这个，你可以唱，你唱一首吗？恩典之路来，恩典之路，你现在来唱一首，哎，会不会背？你是我的主，引我无知的路，高山和低谷，我是你在保护，万人就为主。 你爱我，认识我，永远不变的意思。这一生，我只祝福，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你说，将我紧紧抓住。 一步又一步，这是盼望之路。你爱，你说，这我走这人生路。好棒哦！感谢赞美主耶稣，爱安妮。主耶稣要你哈一起跟老师一起传福音，啊。 因为老师在带这么多的外劳，哈，
所以呢一定，的主耶稣帮带你来，对，因为老师在祷告，祷告呢能够出现一个应你的人，而且是信仰又好又爱耶稣的人，能够出现在老师的身边，能够呢帮助老师来为印尼人来传福音。主耶稣真的太棒了，他听我们祷告的神啊，我们的祷告，我们想要的，想成就这一切事，神愿意听，他愿意听我们的祷告，他也成就我们的祷告。感谢赞美主耶稣，耶稣，我们爱你，你真的太棒了，阿门，阿门。